Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata kuliah Sejarah Islam Nusantara. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan pemikiran tafsir hadis di Nusantara. Sudah siap semua teman-teman? Baik, jika sudah siap silahkan disimak ya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tafsir hadis. Tafsir hadis merupakan ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan hadis dan isinya berfungsi sebagai mubayyin atau menjelaskan tentang arti dari dan kandungan hadis, khususnya menyangkut hal-hal yang tidak dipahami dan samar artinya. Selanjutnya, fungsi dari tafsir hadis yaitu ada 4. Yang pertama, membantu orang awam menghindari isi hadis yang sulit dimengerti. Yang kedua, memudahkan seseorang dalam memahami isi hadis agar menghindari hal-hal yang menyimpang dari ajaran. Yang ketiga, mengajarkan seseorang bagaimana mencintai Rasul Allah. Yang keempat, menjadikan tafsir itu menjadi ilmu yang bermanfaat ke depannya. Rasa ingin tahu dalam mengartikan dan memahami ayat hadis dan mengaplikasikan ilmu tafsir hadis ke dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ada pemikiran ahli. Nah, di sini kita menyajikan pemikiran ahli dari Ahmad Hasan. Meskipun Ahmad Hasan tidak secara khusus menyusun karya tulis tentang ilmu hadis serta cabang-cabangnya seperti anaknya Abdul Qadir Hasan, namun beliau dalam beberapa karya tulisannya telah membahasnya dengan cukup mendalam. Bahkan tidak hanya itu, beliau pun melakukan banyak kajian mendalam terhadap banyak sekali hadis yang beliau lakukan secara kontinu pada rubrik soal jawab dalam majalah-majalah yang diasuhnya, seperti Pembela Islam, Al-Lisan, dan Al-Fatwa, hingga akhirnya dicetak secara utuh dalam buku soal jawab Ahmad Hasan dan kawan-kawan. Seperti juga beliau tunjukkan dalam Tarjamah Bulughul Maram. Karangan lain beliau yang membahas dengan cukup baik tentang dasar-dasar ilmu hadis dalam Muqaddimah Tarjamah Bulughul Maram dan juga dalam Ringkasan Islam yang beliau tulis pada tahun 1939 yang kemudian diterbitkan pertama kali pada tahun 1972. Di dalamnya, pada pasal kedua, beliau secara khusus menerangkan pengertian hadis serta pembagiannya, sejarah perkembangan hadis, bagaimana mengetahui sah tidaknya sesuatu hadis, dan juga cara pengumpulan hadis serta 8 kitab dan nama penyusunnya. Secara keseluruhan, kemampuan dan penguasaan beliau dalam bidang hadis tergolong cukup luas, meskipun hanya dengan standar kelengkapan pustaka yang tak selengkap dan semudah masa sekarang. Namun penguasaannya terhadap berbagai kitab syarh hadis, semisal Fath al-Bari, Subulus Salam, Nail al-Autar, maupun kitab tahrij sederhana, semisal Jami as-Saghir, juga kitab-kitab jarh, ta'dil, dan biografi rawi, semisal Mizan al-I'tidal, telah cukup representatif sebagai seorang pengkaji hadis pada masanya. Saya binti Rofiangatun Niambah dengan NIM 1817402180 akan menjelaskan mengenai perkembangan tafsir hadis di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya hadis di Indonesia melalui beberapa tahap. Sejarah perkembangan kajian hadis di wilayah Melayu Nusantara jelas berbeda dengan yang terjadi di kawasan Timur Tengah sebagai awal tempat kemunculan Islam dan kelahiran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan ini terjadi bukan hanya terkait dengan latar belakang budaya dan bahasa, akan tetapi yang tak kalah penting yaitu menyangkut aspek kesejarahannya. Perkembangan kajian hadis di wilayah Melayu Nusantara berjalan seiring dengan perkembangan tradisi intelektual dan keilmuan Islam yang berlangsung di kawasan ini. Secara historis, kajian hadis di wilayah Melayu Nusantara sudah dimulai sejak abad ke-17 dengan ditulisnya kitab hadis oleh Nur al-Din al-Raniri yang wafat pada tahun 1658 Masehi yang berjudul Hidayah al-Habib fi al-Targhib wa al-Tarhib. Karya ini
menghimpun sejumlah hadis yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu, agar penduduk Muslim mampu memahaminya secara benar. Dalam risalah ini, Al-Raniri menyisipkan hadis-hadis dengan ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung argumen-argumen yang melekat pada hadis tersebut. Nah, kitab ini merupakan karya rintisan dalam bidang kajian hadis di Nusantara, dan karenanya menunjukkan betapa pentingnya hadis dalam kehidupan kaum muslimin. Lalu, sepanjang abad ke-18, perkembangan kajian hadis mengalami masa surut. Dikarenakan para ulama Melayu Nusantara pada abad ini tampaknya tidak terlalu menaruh minat pada studi hadis dan kemudian menuliskannya. Memasuki abad ke-19, muncul Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani yang wafat pada tahun 1897 Masehi. Beliau sudah banyak menulis kitab di berbagai bidang seperti tafsir, fikih, tauhid, tasawuf, tata bahasa Arab, akhlak, dan hadis. Pada paruh kedua abad ke-19, muncul seorang ulama hadis yang mempunyai reputasi internasional, yaitu Syekh Mahfud Termas yang wafat pada tahun 1919 Masehi. Beliau sudah banyak karya yang sudah dituliskan. Pada abad ke-20, kajian hadis di wilayah Melayu Nusantara mengalami perkembangan yang lebih pesat. Salah seorang ulama hadis yang paling menonjol pada abad ini adalah Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau pernah belajar di Mekah dan berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud Al-Tirmasi, dan Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Di antaranya, kitab hadis yang beliau tulis adalah kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepeninggalnya Kyai Haji Hasyim Asy'ari, muncul ulama dan pada bidang hadis juga, seperti Kyai Haji Idris Kamali yang merupakan menantu dari Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Sansuri Badawi. Keduanya merupakan santri didikan langsung dari Hasyim Asy'ari, terutama dalam kajian hadis serta mendapat sanad langsung kitab Shahih Bukhari dari Hasyim Asy'ari untuk kemudian diijazahkan kembali kepada para santri. Hingga saat ini, tradisi pengajian kitab Shahih Bukhari dan Muslim yang digelar setiap bulan Ramadan di pesantren Tepu Ireng Jombang masih tetap berlangsung, yang diteruskan oleh Kyai Haji Ahmad yang mendapat ijazah sanad dari gurunya, yaitu Kyai Haji Idris Kamali. Oleh karenanya, perkembangan tafsir hadis di wilayah Indonesia ini dari abad ke abad mengalami perkembangan. Hingga pada abad ke-20, ini kajian hadis mengalami perkembangan yang lebih pesat. Karenanya semakin banyak ulama yang mengkaji dan menuliskan hadis sampai di wilayah pesantren. Selanjutnya, saya Asya Oktavani akan menjelaskan tentang tantangan dan solusi perkembangan tafsir hadis di Nusantara. Kemajuan perkembangan kajian hadis tidak selamanya berjalan tanpa hambatan dan tantangan. Adapun beberapa tantangan perkembangan tafsir hadis di Nusantara yaitu yang pertama adalah ingkar sunnah, di mana ingkar sunnah ini merupakan sebuah upaya atau usaha untuk menolak sunnah atau hadis dengan alasan bahwa Al-Quran itu sudah sempurna dan hadis tidaklah diperlukan, terlebih lagi adanya tafsir hadis. Yang kedua yaitu orientalis. Seperti yang kita ketahui bahwa orientalis merupakan orang-orang barat yang mengkaji ilmu di dunia timur. Yang ketiga, penggunaan metode dan pendekatan bebas nilai, di mana dengan metode dan pendekatan bebas nilai dalam mengkaji hadis dapat membuat hasil penelitian hadis berujung kepada penolakan sebagian eskatologis atau hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir. Selanjutnya,
pemahaman kontekstual dan teori living hadis yang tidak terbatas. Artinya apa? Artinya bahwa hadis itu sudah terjelma dan mengkristal dalam bentuk kepercayaan dan pengalaman dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, dalam suatu masyarakat terdapat pengamalan-pengamalan tertentu. Kemudian pada suatu saat terdapatlah hadis sahih. Namun, hadis sahih tersebut bertentangan dengan pengalaman yang sudah melekat dalam masyarakat, sehingga pengalaman yang sudah melekat tersebut tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian, tantangan selanjutnya yaitu Syiah telah masuk di kancah pergaulatan hadis di Indonesia. Kenapa kaum Syiah menjadi tantangan dalam perkembangan tafsir hadis di Indonesia? Karena menurut kaum Syiah, hadis itu bukan hanya berasal dari Rasulullah, tetapi orang-orang yang terpercaya juga dapat dijadikan sebagai hadis, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Selanjutnya yaitu adanya pengaruh paham kaku yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Selanjutnya, tantangan dalam perkembangan tafsir hadis yaitu hermeneutika yang berarti penafsiran terhadap dokumen tertulis, sehingga siapapun yang memberikan penjelasan tentang hadis dianggap sah. Dengan demikian, maka hal tersebut tidak serta-merta diterima dan dapat menjadi tantangan dalam perkembangan tafsir hadis di Indonesia. Selanjutnya, solusi terhadap tantangan perkembangan tafsir hadis di Indonesia. Yang pertama yaitu dengan cara penguatan akidah. Bisa dilakukan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, memperdalam ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan tafsir hadis. Yang kedua yaitu pengembangan ilmu oksidentalisme atau ilmu-ilmu tentang orang-orang barat, sehingga kita dapat mengetahui sudut pandang orang barat, bukan hanya sudut pandang dari Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu usaha khusus untuk menjaga eksistensi hadis, yaitu bisa dengan kita membaca buku-buku hadis, kita menjaga buku-buku hadis yang ada, dan masih banyak cara yang lainnya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam presentasi kali ini terdapat kekurangan atau terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.